ke Pak Prabowo nih saya ngomongnya. Ya Februari tahun depan Bapak susah lah. Ya sambil bercanda, ya serius-seriusan canda sih. Saya pikir dia nggak perhatiin. Ternyata rupanya dia pinter juga ya. Dia monitor, nggak tahu lihatnya dari mana, dia tangkap itu. Dan dia cepat lakukan perubahan. Makanya saya jadi Menteri Keuangan kan. Pak. Kalau sama saya aman lah Pak, kira-kira gitu. Nggak gitu, tapi kita lihat kerentanan pada waktu itu emang kebijakannya tidak terlalu menciptakan ruang untuk ekonomi tumbuh lebih cepat. Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua, saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi nggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat. Selama ini inflasi cukup terjaga di 2,5%, defisit APBN juga terjaga di 1,56% dari PDB. Ini masih salah satu yang terendah dari G20. Jadi wartawan selalu nanya saya tuh, Anda kan spending spree katanya. Artinya semuanya belanja. Itu kan ekspansif. Berapa defisit ke PDB-nya? Yang mereka nggak tahu, saya belum merubah anggaran. Yang saya lakukan cuma mindahin uang 200 triliun dari BI ke perbankan. Udah titik. Tapi kan saya mesti kelihatan jago dong. Gua pindahin 200 triliun. Kayaknya ada kebijakan besar. Padahal nggak ada. Tapi dampaknya ke perekonomian beda. Karena tadi di sistem yang tadinya kering, mulai ada uang yang cukup. Anda saja lebih jauh. Itu yang menimbulkan optimisme di ekonomi. Jadi bukan karena ngomong saya doang. Saya ngomong ya emang jualan obat. Saya gelontorin uang jeder 200 triliun. Itu bank-bank kerasa. Tiba-tiba likuiditasnya bertambah. Saya pesan juga ke Bank Sentral. Anda jangan serp ya. Dia nggak serp. Untung dia masih nurut. Kalau nggak cilaka kita. Tapi saya masih punya uang lebih banyak lagi. Nanti saya tunjukin. Neraca perdagangan kita ini tumbuh 45,8% dari Januari ke September. Year on year. Tumbuhnya 50% lebih. Ini yang dulu digambarkan global uncertainty tinggi. Di mana uncertainty-nya? Kalau begini, kita mudah-mudahan kita doakan uncertainty terus. Biar ekspornya makin lama makin kencang tumbuhnya. Jadi Pak Leo, Anda kalau bahas yang benar dong di Metro. Ini bukan uncertainty. Kalau di global economy, uncertainty selalu ada. Setiap tahun ada uncertainty. Saya ingat waktu itu jadi ekonom, tulis tuh, prospek ekonomi, growing under uncertainty. Tetap tumbuh di tengah ketidakpastian, gitu aja. Lama-lama, ini mas setiap tahun juga ada ketidakpastian. Jadi, ketidakpastian selalu ada, kita nggak usah takut. Kita sudah punya pengalaman cukup untuk mengendalikan ketidakpastian. Jadi Pak Leo, tahun 2004 sampai sekarang kita nggak pernah krisis, bukan kebetulan. Saya selalu memberi masukan ke presiden-presiden sepanjang waktu itu, tapi nggak dibayar. Yang sekarang bayar nih. Jadi kita di belakang, tapi dia nggak nangkep sih. Harusnya kalau dia nangkep dia bisa jelasin langsung ke publik gimana cara bentulin ekonomi. Jadi setiap waktu diskusi dengan Pak Leo di TV itu, sebetulnya saya kasih kode-kode bocoran, ilmunya begini. Cuman dia emang nggak nyampe. Ya udah biar aja. Jadi kalau dia nyampe dia jadi menteri. Angka pengangguran turun lumayan, angka kemiskinan juga turun. Nah yang penting itu IHSG udah naik sempat ke level yang tinggi. Sekarang turun nggak hari ini? Kemarin sempat rebound. Sempat menembus 8.257,86. Jadi level tertinggi sepanjang sejarah pada waktu itu ya. Ini dikaitkan dengan saya katanya. Waktu saya dipilih, saya salah ngomong hari pertama IHSG turun. Itu menteri nggak becus katanya. Ngomongnya sembarangan, pasti otaknya kosong. Kira-kira gitu kan. Hari kedua, ketiga di DPR kita balik. Diskusi seperti apa, kita jelaskan gimana cara akan membalikkan arah ekonomi.
dan hari Jumatnya saya langsung gelontorkan 200 triliun ke sistem perbankan. Orang pasar cukup pintar rupanya. Oh, kalau uang masuk ke sistem, harusnya ekonominya kembali bagus dong. Makanya saham naik dengan signifikan. Walaupun sekarang ada koreksi naik sebentar-sebentar ya, tapi yang perlu dipahami adalah perbaikan ekonomi yang akan kita ciptakan ke depan bukan cuma sesaat. Kita perbaiki fondasi ekonominya dengan serius, dengan betul-betul. Saya akan mengerahkan seluruh pengetahuan saya yang ada, yang sudah belajar selama beberapa puluh tahun ini, termasuk diskusi dengan Pak Leo. Cuman lu yang tinggal di metro ya, yang lain mana lagi? Lu betah banget. Yang lain saya nggak ada yang kenal loh, baru semua. Jadi gitu. Perbaikannya akan fundamental dan terus menerus. Bisnis ekspansi kita akan saya jaga terus sampai 10 tahun ke depan. Artinya kalau kita lihat, ya saya bilang kalau kita terjemahan ke ASG, dari mulai ekspansi sampai ujung ekspansi itu bisa 4-7 kali. Kalau kemarin lah saya 7.000, ya kalau di atas 30.000 wajar aja. Nanti berapa tahun dari sekarang. Jadi Anda kalau mau itu jangan ketinggalan kereta. Next. Ini. Waktu Pak Prabowo bilang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, semua ngetawain. Itu angan-angan yang nggak jelas. Kalau saya sebagai ekonom, saya bukan di timnya Prabowo ya, di luar waktu itu. Bagus, hajar bleh. Kenapa? Untuk sebuah negara bisa jadi negara maju, dia perlu menciptakan pertumbuhan double digit selama 10 tahun lebih. Saya udah lihat Jepang, Korea, Taiwan, sekarang Cina udah mendekati negara maju kan. Dia pernah punya laju pertumbuhan yang kencang. 5% untuk kita emang enak kayaknya pas, tertinggi dibanding negara maju. G20 kan negara maju rata-rata ya. Tapi beda, kita di sini dia 5% di atas itunya. Jadi kita kalau 5 terus nggak bisa ngejar ke atas. Jadi memang harus ada suatu kebijakan yang agresif. Yang penting adalah kita memastikan itu bisa terjadi. Korea Selatan, ini Singapura, memang negara kecil, Korea Selatan deh. State-led industrial kebijakan, state-led industrialization, kemitraan pemerintah koperasi, ekspor agresif dan peluasan pasar global, serta industri kreatif K-pop, baru-baru aja kalau K-pop ya. Tapi di Korea ada satu hal yang dilupakan banyak orang. Mereka mendukung sektor UMKM dengan sungguh-sungguh. Dia ciptakan bank UMKM. Di situ ada lembaga pendidikan untuk orang-orang yang mau bisnis UKM. Pemasarannya UKM, lembaga sendiri. Terus ada lembaga penjaminan kalau UMKM mau pinjam sehingga bisa nggak pakai jaminan. Ada bagian lembaga untuk promosi UMKM. Ada kebijakan moneter yang mewajibkan UMKM memberi pinjaman ke bank, bank memberi pinjaman ke UMKM berapa persen lebih dari total DPK-nya, total pinjaman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.